Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilai. Hari ini kita akan membahas kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia adalah seorang sahabat yang sangat luar biasa. Nah, ketika Islam, cahaya iman, cahaya kenabian turun di kota Mekah, pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki perasaan yang sangat lembut dan amat berbakti kepada kedua orang tuanya, wabil khusus kepada sang ibu. Nah, meski pada saat itu baru berusia 17 tahun, namun ia sudah berpikiran dewasa dan bijak layaknya orang tua. Ia tidak pernah senang dengan senda gurau yang biasa dilakukan anak seumurannya. Akan tetapi ia malah tertarik dengan mempersiapkan anak panah, memperbaiki busur panah, dan berlatih memanah seolah ia tengah mempersiapkan diri untuk sebuah masalah yang besar, perang yang besar. Ia juga tidak pernah senang dengan apa yang ia lihat pada kaumnya yang memiliki akidah yang rusak dan kondisi yang buruk, sehingga seolah ia sedang menunggu sebuah tangan kuat yang dapat menghancurkan mereka dan menyingsikan kezaliman yang mereka perbuat. Nah, dalam kondisi demikian, Allah berkehendak untuk memuliakan semua manusia dengan tangan yang lembut ini. Dan ternyata tangan tersebut adalah tangan penghulu semua makhluk, yaitu Muhammad bin Abdullah SAW. Dan di tangannya adalah sebuah bintang Allah yang tidak pernah redup, yaitu Kitabullah. Maka segeralah Sa'ad bin Abi Waqqas memenuhi panggilan petunjuk dan kebenaran sehingga menjadi orang ketiga atau keempat yang masuk Islam. Oleh karenanya, seringkali ia berucap dengan perasaan bangga, hanya menunggu selama 7 hari, aku menjadi orang ketiga yang masuk Islam. Rasulullah amat bergembira dengan Islamnya Sa'ad, karena dalam diri Sa'ad ada tanda-tanda kecerdasan dan kegagahan yang menandakan bahwa bulan sabit ini sebentar lagi akan menjadi purnama. Sa'ad juga memiliki garis keturunan yang mulia dan juga posisi terhormat yang dapat membuat semua pemuda Mekah akan mengikuti jejaknya. Lebih dari itu, Sa'ad adalah kerabat Rasulullah sebab ia berasal dari Bani Zurah. Ya, sedangkan Bani Zurah adalah keluarga Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah SAW. Dan Rasulullah amat bangga dengan hubungan kerabat ini. Dan diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad saat itu sedang duduk bersama dengan sahabatnya. Lalu beliau melihat Sa'ad bin Abi Waqqas datang. Rasulullah bersabda kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, inilah pamanku, maka setiap orang perlihatkanlah kepadaku pamannya. Akan tetapi keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas tidaklah berjalan dengan mudah dan tenang. Pemuda yang beriman ini merasakan ujian terberat dan paling keras, sehingga karenanya terlalu kerasnya Allah menurunkan sebuah ayat Al-Quran tentang dirinya. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, 3 hari sebelum aku masuk Islam, aku bermimpi seolah aku tenggelam dalam kegelapan yang bertingkat-tingkat. Saat aku sedang berusaha selamat dari gelombang kegelapan tersebut, lalu ada sebuah bulan yang menerangiku dan aku mengikutinya. Aku melihat ada segerombolan orang yang telah mendahuliku jalan menuju bulan tersebut. Aku melihat Zaid bin Harisah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq. Aku bertanya kepada mereka, sejak kapan kalian berada di sini? Mereka menjawab, sejak 1 jam. Begitu siang menjelang, aku mendengar Rasulullah telah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi untuk masuk Islam. Aku mengerti bahwa Allah menghendaki kebaikan atas diriku. Dengan sebab tersebut, ia hendak mengeluarkan aku dari kegelapan menuju cahaya. Lalu aku mendatanginya segera dan aku menjumpai beliau di Shib Jiyad. Beliau saat itu sedang melakukan sholat asar. Aku pun masuk Islam dan tidak ada yang mendahuliku masuk Islam selain orang-orang yang aku lihat dalam mimpiku. Begitu ibuku mendengar bahwa aku telah masuk Islam, ia langsung marah dan aku adalah anak yang amat berbakti kepada mereka. Lalu ibuku berkata, wahai Sa'ad, agama apakah yang telah kau anut dan telah memalingkan kamu dari agama ibu dan bapakmu? Demi Allah, jika engkau tidak meninggalkan agama barumu itu, maka aku tidak akan makan dan minum sehingga aku mati. Sehingga hatimu akan bersedih karenaku dan engkau akan menyesali tindakanmu itu, dan manusia karenanya akan mencibirmu untuk selamanya. Aku lalu berkata, janganlah engkau lakukan itu, bunda. Ibu, aku tidak akan meninggalkan agamaku karena alasan apapun.
Ia pun langsung melakukan janjinya. Ia tidak mau makan dan minum. Ia terus melakukan hal itu berhari-hari, tidak makan dan tidak minum. Nah, badannya menjadi kurus, tulang punggungnya menjadi bongkok, dan kekuatannya menurun drastis. Aku selalu mendatanginya dari waktu ke waktu untuk memintanya agar mau memakan sedikit makanan atau meminum sedikit. Ia menolak permintaanku dengan sangat keras. Ia masih bersumpah untuk tidak makan dan minum hingga mati. Nah, pada saat itu, aku katakan kepada ibu, "Wahai ibu, meski aku begitu mencintaimu, namun cintaku kepada Allah dan Rasul-Nya jauh lebih besar. Demi Allah, jika engkau memiliki 1000 nyawa, lalu satu persatu nyawamu itu keluar dari tubuhmu, maka aku tidak akan pernah meninggalkan agama ini demi apapun." Begitu ia melihat kesungguhanku, ia mau makan dan minum dengan hati yang kesal. Lalu turunlah firman Allah, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Surat Luqman. Hari di mana Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam adalah hari di mana kaum muslimin merasakan adanya kebaikan terbanyak pada Islam. Pada perang Badar, Sa'ad dan Umair memiliki kisah tersendiri. Umair pada saat itu adalah orang pemuda yang baru saja balik. Begitu Rasulullah memperhatikan barisan pasukan muslimin sebelum berangkat ke medan perang, Umair, saudara Sa'ad, mundur ke belakang karena khawatir Rasulullah akan melihatnya sehingga akan menolaknya, ya, karena dia masih kecil. Dan benar saja Rasulullah melihat Umair dan membuatnya ditolak dari pasukan, dan akhirnya membuat Umair menangis. Takisannya membuat hati Rasulullah luluh sehingga beliau membolehkan Umair untuk ikut dalam berperang. Nah, pada saat itu Sa'ad menjadi gembira. Ia mengikatkan tali sarungnya pada diri Umair karena ia masih kecil. Dan berangkatlah kedua bersaudara tadi untuk berjihad di jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Begitu peperangan usai, Sa'ad kembali ke Madinah sendirian, sedangkan Umair telah gugur menjadi seorang syahid di medan Badar. Dan Sa'ad memohon kepada Allah agar saudaranya diberikan pahala seperti yang telah dijanjikan. Pada perang Uhud, saat pendirian pasukan muslimin mulai goyah dan berpisah dari barisan Rasulullah sehingga tersisa sedikit saja yang bersama beliau, ya. Saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri membela Rasulullah dengan busur panahnya. Tidak ada satu anak panah pun yang dilesatkan kecuali memakan seorang korban dari pihak musuh dari kaum musyrikin. Saat Rasulullah SAW melihat Sa'ad melesatkan anak panahnya dengan cara ini, Rasulullah lalu memberikan semangat kepadanya dengan bersabda, "Panah mereka ya Sa'ad, panah mereka demi ayah dan ibumu dan demi Allah." Maka dengan motivasi Rasulullah, Sa'ad berbangga hati selama hidupnya seraya berkata, "Rasulullah tidak pernah menggabungkan kedua orang tua dari seorang saat bersumpah kecuali kepadaku saja." Dan itu terjadi saat Rasulullah bersumpah demi ayah dan ibunya secara bersamaan. Nah, akan tetapi saat baru merasakan kebahagiaannya saat Umar Al-Faruq bertekad untuk mengalahkan bangsa Persia lewat perang yang dapat membuat negara mereka hancur, istana mereka roboh, dan untuk mencabut akar penyembahan berhala dari muka bumi. Maka Umar mengirimkan surat kepada seluruh pegawainya yang ada di semua daerah berbunyi, "Kirimkanlah kepadaku semua orang yang memiliki senjata atau kuda, pertolongan atau pendapat, atau kemampuan dalam bersyair atau berretorika, dan lainnya yang dapat membantu kami dalam peperangan." Maka datanglah gelombangan para mujahidin ke Madinah dari setiap penjuru. Begitu semuanya telah terpenuhi, Umar Al-Faruq meminta pendapat kepada ashabul halli wal aqdi, ya, tentang orang yang dapat memimpin pasukan yang amat besar ini sehingga Umar dapat memberikan mandat kepadanya. Mereka semua berpendapat orang tersebut adalah si singa menerkam, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Umar memanggil Sa'ad dan memberikan panji komando kepadanya. Begitu pasukan yang besar ini hendak meninggalkan Madinah, Umar bin Khattab memberikan wasiat dan pesannya kepada panglima pasukan,
Ya Sa'ad, janganlah engkau terpedaya dari jalan Allah jika ada yang mengatakan dia adalah paman Rasulullah dan sahabat Rasulullah. Sebab Allah tidak akan menghapuskan keburukan dengan keburukan, akan tetapi Ia akan menghapuskan keburukan dengan kebaikan. Ya Sa'ad, tidak ada nasab di antara Allah dan seseorang selain ketaatan. Manusia yang tinggi dan rendah di hadapan Allah adalah sama. Allah adalah Tuhan mereka dan mereka adalah para hambanya. Mereka akan mulia karena takwa dan mereka akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah dengan ketaatan. Lihatlah apa yang telah dilakukan oleh Nabi, karena itulah perintah yang sebenarnya. Nah, berangkatlah Sa'ad dan pasukannya menuju Al-Qadisiyah. Pada hari Harir, pasukan muslimin bertekad untuk mengalahkan Persia. Kaum muslimin mengepung musuh mereka dengan begitu ketatnya. Mereka menyerang dan merengsek barisan musuh dari segala penjuru dengan bertahlil dan bertakbir. Maka kepala Rustum, panglima pasukan Persia, sudah diangkat dengan tombak-tombak pasukan muslimin. Maka merasuklah ketakutan dan kepanikan dalam setiap hati musuh, sehingga bila ada orang muslim yang menunjuk seorang dari pasukan Persia, maka ia bisa mati, atau muslim tadi membunuhnya dengan senjata dengan amat mudah. Sedangkan ghanimah tidak usah dibayangkan. Adapun yang menjadi korban, cukuplah diketahui bahwasanya yang mati karena tenggelam mencapai 3.000 orang. Nah, saat dianugerahi umur panjang dan harta yang banyak, akan tetapi saat ia menjelang wafat, ia meminta sebuah jubah yang terbuat dari suf atau wol tebal. Ia berkata, "Kafankan aku dengan suf ini, sebab aku menghadapi pasukan musyrikin dalam perang Badar dengan mengenakan baju ini. Aku berharap dapat berjumpa dengan Allah sambil mengenakan suf ini." Itulah kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.